Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa STIMI Handayani Denpasar. Sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif kita, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data model regresi dengan SPSS. Uji regresi ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel yang dipengaruhi itu disebut dengan variabel tergantung atau variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen itu disebut dengan regresi sederhana, di mana model persamanya dapat dinotasikan dengan Y sama dengan A plus BX plus E. Y itu adalah variabel tergantung atau variabel dependen, A itu adalah konstanta, X itu adalah variabel bebas, B itu adalah koefisien atau slope regresi, sedangkan E itu adalah error. Selanjutnya, regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen itu disebut dengan regresi linier berganda, di mana model persamaannya dikembangkan dari model persamaan linier sederhana tadi, di mana persamaan untuk model regresi linier berganda itu dapat ditulis dengan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX ke N, di mana Y itu adalah variabel dependen, A itu adalah konstanta, B itu adalah loop regresi untuk X1, untuk X2 sampai X ke N, dan X1 sampai X ke N itu adalah variabel bebas, sedangkan E itu adalah error. Untuk model regresi berganda, itu dikatakan model yang baik jika model telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari asumsi normalitas data, kemudian uji multikoliniaritas data, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan pembahasan untuk uji asumsi klasik kita akan bahas setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang model regresi linier berganda. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis itu didasarkan dari dua hal. Satu, dengan membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas dengan tingkat alfa 0,05. Dengan syarat apabila nilai signifikan dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis kita signifikan. Kemudian yang kedua, dengan membandingkan nilai F hitung dan T hitung dengan F tabel atau T tabel. Pedomannya adalah apabila nilai F hitung atau T hitung lebih besar dari F tabel atau T tabel, maka hipotesis kita signifikan. Oke, adik-adik, kita sekarang akan lanjut. Kita langsung membahas tentang uji regresi linier berganda, di mana kasus ini kita akan menyelesaikan sebuah riset yang berjudul Pengaruh Biaya Pemeliharaan Kebersihan Kandang dan Pembelian Obat-obatan Vitamin terhadap penjualan ayam di peternakan ABC, di mana variabel yang dipergunakan adalah berjumlah 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, di kasus ini kita berdasarkan data observasi kita yang berjumlah 40 data. Oke, sebelum kita membahas di SPSS, terlebih dulu kita akan membangun hipotesis dari kasus kita. Hipotesis yang dimunculkan sesuai dengan kasus kita itu berjumlah 3 ya. Jadi 2 untuk hipotesis parsial dan 1 untuk hipotesis
simultan. Di mana hipotesis pertama, pengaruh biaya pemeliharaan kandang atau biaya pemeliharaan kebersihan kandang berpengaruh terhadap penjualan ayam. Hipotesis kedua adalah pembelian obat-obatan vitamin berpengaruh terhadap penjualan ayam. Sedangkan hipotesis ketiga, biaya pemeliharaan kebersihan kandang dan pembelian obat-obatan vitamin secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan ayam. Nah, dari hipotesis tersebut, kita membangun sebuah kerangka pemikiran penelitian, ya, seperti ini ya. Kenapa kotak? Kita gambarkan dengan kotak-kotak ini ya, karena data kita adalah data rasio. Maka kita gambarkan dengan kotak variabel yang bisa diukur secara langsung. Nomornya di mana ini adalah untuk hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan sama-sama menjadi hipotesis ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk ke lembar kerja SPSS kita ya. Oke, kita akan bangun sebuah ini ya, file new data, kemudian kita beri nama variabel di variabel view. Sekarang di name yang pertama kita tulis saja x1, kemudian x2, y, kemudian di label saya tulis lengkap, ya pemeliharaan kebersihan kandang. Biaya pembelian obat-obatan vitamin. Sedangkan yang ketiga adalah penjualan ayam. Oke, setelah selesai, kita beri nama variabel kita. Sekarang kan kita entry data kita di data view. Sekarang kita entry sampai keseluruhan data, itu selesai kita entry. Oke, setelah selesai kita mengentry data, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita pilih Linear. Penjualan ayam atau Y kita masukkan ke variabel dependent, kemudian biaya kebersihan kandang dan pembelian obat-obatan vitamin kita masukkan ke variabel independent. Kemudian setelah ini kita langsung masuk ke atau klik OK. Sekarang kita sudah dapatkan output uji regresi yang telah kita lakukan ya adik-adik. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari output yang kita dapatkan ini. Oke. Nah, di sini output yang pertama itu kita akan jelaskan tentang mean. Mean itu adalah rata-rata. Rata-rata penjualan ayam di peternakan ABC adalah 1E plus 008. Ini berarti setelah angka 1 kita tambahkan 0 sebanyak 8 digit. Oleh karena itu, rata-rata penjualan ayam adalah 100 juta. Biaya pemeliharaan kebersihan kandang rata-rata sebesar 8.555.250 rupiah. Sedangkan rata-rata pembelian obat-obatan vitamin adalah sebesar 6.454.924. N ini menunjukkan jumlah data yang kita entry. Ini adalah standar deviasi. Oke, yang nanti kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian di dalam uji regresi, ini kita dimunculkan lagi uji korelasi bivariat correlation seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, kita akan mencari korelasi antara biaya pemeliharaan kebersihan kandang terhadap
penjualan ayam itu sebesar 0,699. Itu artinya terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara biaya pemeliharaan kebersihan kandang dengan penjualan ayam. Kemudian selanjutnya, biaya pembelian obat-obatan vitamin sebesar 0,417. Itu artinya terdapat korelasi atau hubungan yang cukup kuat antara pembelian obat-obatan vitamin terhadap penjualan ayam sebesar 0,417. Oke, kemudian selanjutnya, ini adalah variabel enter, ini adalah atau variabel remove ya. Di sini bisa kelihatan variabel independen dan variabel dependen kita. Variabel independen kita, biaya pembelian obat-obatan vitamin dan biaya kebersihan kandang. Sedangkan untuk dependen variabel kita adalah penjualan ayam. Kemudian di tabel model summary B, R ini adalah menunjukkan koefisien determinasi ya. Jadi koefisien determinasi atau R square, ini R square kita, ini R square ya. R itu adalah koefisien korelasi, R square adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi R square ini bisa kita perhatikan bahwa ini sebesar 0,591 atau bisa tulis 59,10% penjualan ayam dipengaruhi oleh biaya pemeliharaan kebersihan kandang dan biaya pembelian obat-obatan vitamin. Sedangkan sisanya sebesar 40,90% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Sedangkan R ini korelasi secara bersama-sama ya. Kalau tadi yang parsial, sekarang yang secara bersama-sama untuk nilai korelasi adalah sebesar 0,769. Berarti terdapat korelasi yang kuat antara biaya pemeliharaan kebersihan kandang dan biaya pembelian obat-obatan vitamin terhadap penjualan ayam di peternakan APC. Sedangkan standard error of estimate, ini kita sebesar 12.612.403,4, itu lebih kecil dari standar deviasi kita. Nah, kita lihat standar deviasi ya, yang tadi ya. Nah, sebesar 19.208.154,269. Karena itu, model regresi kita layak digunakan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan uji hipotesis. Di mana untuk uji hipotesis ini kita akan lakukan dengan dua cara seperti pembahasan kita sebelumnya, di mana yang pertama dengan membandingkan nilai signifikansi atau probabilitas kita dengan tingkat alfa 0,05. Apabila tingkat signifikansi atau probabilitas kita lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis kita signifikan. Dan yang kedua, dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, pedoman untuk kita mencari T tabel adalah karena jumlah data kita adalah 40, kemudian variabel bebas kita adalah berjumlah 2 buah variabel, maka 40 minus 2 itu adalah 38. Sekarang tinggal kita akan mencari besarnya nilai daripada T tabel kita ya adik-adik. Kita akan mencari T tabel tingkat alfa 0,05 pada baris ke-38. Oke, kita akan cari. Ini adalah tabel distribusi T kita. Kita cari tingkat alfa 0,05, kemudian 40 minus 2 itu adalah 38. Kita cari pada baris ke-38. Kita ketemu adalah baris ke-38. Ini kita dapatkan sebesar 2,024. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita lihat di tingkat signifikansi, kemudian ini tingkat atau besarnya nilai T hitung kita. Kita akan
Lihat ya, ya. Pengaruh biaya pemeliharaan kebersihan kandang terhadap penjualan ayam, kita lihat tingkat signifikansi kita adalah sebesar 0,000, karena lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis kita signifikan. Kemudian kita lihat tingkat T hitung kita 6,140, kemudian kita bandingkan dengan nilai T tabel kita sebesar 2,024, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis kita signifikan. Kemudian kita lihat hipotesis kita yang kedua, biaya pembelian obat-obatan vitamin. Kita lihat tingkat signifikansi kita 0,004, lebih kecil daripada tingkat alfa 0,05. Maka hipotesis kita yang kedua juga signifikan. Kemudian kita lihat tingkat dihitung kita 3,041. Kita bandingkan dengan nilai T tabel kita sebesar 2,024, maka cara membandingkan antara T hitung dengan T tabel juga signifikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk dari tabel koefisien ini. Kita lihat di sini ada kolom B. Kita akan pergunakan untuk membuat persamaan regresi. Di persamaan regresi yang bisa kita tulis dari kita ini ya, jadi persamaan regresinya dari sini ya. Nah, ini berarti Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Jadi, ini kita langsung substitusikan ya, ke dalam persamaan regresi. 4E plus 007, berarti setelah angka 4, kita tulis 0 sejumlah 7 kali atau 7 digit ya. Kemudian di sini berarti Y sama dengan 40 juta. Kemudian biaya pemeliharaan kebersihan kandang inilah sebesar positif 7.300, berarti kita tulis plus nanti. Kemudian pembelian obat-obatan vitamin juga positif sebesar 4,255. Oke, dan kita tulis persamaannya ya. Y sama dengan 40 juta plus 7,300 X1 plus 4,255 X2 plus E. Sekarang kita akan masuk dengan interpretasi dari persamaan regresi linear berganda kita. Jika segala sesuatu pada variabel independen dianggap konstan, maka nilai penjualan ayam itu adalah sebesar 40 juta. Kemudian, koefisien regresi untuk pengaruh biaya pemeliharaan kebersihan kandang terhadap penjualan ayam adalah positif 7.300. Itu berarti jika terjadi penambahan biaya pemeliharaan kebersihan kandang sebesar Rp1.000, maka penjualan ayam akan meningkat sebesar Rp7.300. Kemudian, selanjutnya biaya pembelian obat-obatan vitamin juga bertanda positif. Itu dapat diartikan jika terjadi penambahan pembelian obat-obatan vitamin sebesar Rp1.000, maka penjualan ayam akan meningkat sebesar Rp4.255. Kemudian selanjutnya, untuk uji bersama-sama ya, untuk uji simultan dengan F-test, caranya mencari adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi dengan tingkat alfa 0,05. Jika tingkat signifikansi atau probabilitas kita lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis kita signifikan. Kemudian dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Dan cara mencari adalah N minus K. K itu adalah jumlah variabel yang kita pergunakan. N itu adalah 40, kemudian K itu adalah 3 buah variabel yang terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, sehingga K-nya menjadi 3.
Sekarang kita akan lihat untuk if tabelnya. Ini untuk if tabel 0, untuk 0,05, kemudian untuk K-nya adalah variabelnya adalah 3. Nah, variabelnya K-nya itu adalah 3. Oke. Oke, kita cari. Nah, sini untuk variabel ya, 3. Kemudian kita cari N minus K. Berarti 40 minus 3 itu adalah 37. Nilai F tabel kita adalah 2,86. 2,86. Kemudian kita lanjutkan. Sini ya, 2,86. Kemudian dilihat tingkat signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian tingkat berarti hipotesis secara bersama-sama adalah signifikan. Kemudian untuk F hitungnya, nah F hitungnya itu adalah 26,728. Kemudian membandingkan dengan F tabel kita, kita untuk F-nya adalah sebesar 2,86. 2,86. Oke, maka F hitung kita, maka F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis kita signifikan. Oke, adik-adik, itulah pembahasan aplikasi analisis kuantitatif kita untuk hari ini tentang analisis regresi dengan SPSS. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa like, share, and subscribe.